Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah latihan untuk PTS Kimia kelas 11 semester 1. Ini akan saya bahas, ini bagian yang pertama ya. Akan saya bahas 10 soal dulu ya. Untuk kumpulan soal penilaian tengah semester atau UTS ya, ujian tengah semester, saya ada playlistnya. Ini adalah playlistnya. Saya sudah bikin yang fisika, sekarang kimia ya. Dan ini playlist akan saya tambah terus. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek di kolom deskripsi ya. Oke, kita sekarang fokus pada soal ini dulu ya. Untuk video ini saya akan fokus pada bab hidrokarbon dan minyak bumi ya. Nanti untuk bab berikutnya di video berikutnya ada 10 soal yang akan dibahas ya. Yang pertama, gas yang dihasilkan dari uji pembakaran sampel organik jika diuji dengan kertas kobalt. Wah, ini warnanya dibikin jadi merah aja ya. Dengan kertas kobalt akan mengubah kertas kobalt biru menjadi merah muda. Hal ini berarti sampel organik tersebut mengandung unsur apa? Nah, unsur yang terkandung ya. Jadi kertas kobalt ini akan berubah menjadi dari biru menjadi merah muda. Ini jika bereaksi dengan air ya, bereaksi dengan air ya. Nah, air ini H2O ya. Jadi kalau di sini pilihannya tidak ada air, kalau di sini pilihannya ada air, kita pilih air. Karena di sini tidak ada, ini lebih ke hidrogennya ya. Hidrogen, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, sampel organik ya dipanaskan. Nah, ini kok geser-geser, ini bagaimana ini? Oke ya, sampel organik dipanaskan menghasilkan gas yang dapat mengeruhkan air kapur ya. Air kapur ini adalah CaOH. Ini air kapur ya, kalsium hidroksida ya. Informasi ini menunjukkan bahwa sampel organik itu mengandung unsur apa? Nah, CaOH ini ya dipanas ya, sampel organik ya jika dipanaskan ya, sampel organik dipanaskan itu akan menghasilkan CO2 ya salah satunya, dan H2O ya, H2O. Ini paling tidak menghasilkan dua ini. Kalau H2O ini dideteksi dengan kertas kobalt, kalau CO2-nya ini dideteksi bisa dengan larutan CaOH, air kapur. CO2 menjadi CaCO3. Ini adalah batuan kapur, serpian batuan kapur kecil-kecil, warnanya putih. Ya, ya, jadi endapan kapur, kita menyebutnya endapan kapur. Nah, artinya apa? Ya, menghasilkan gas yang dapat mengeruhkan air kapur. Informasi ini menunjukkan bahwa sampel organik itu mengandung unsur CO2. Ya, kalau di sini CO2 tidak ada, ya kita lebih pilih ke karbonnya sebenarnya, karbonnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Senyawa berikut termasuk gugusan alkana. Di hidrokarbon di kelas 11 ini kita sudah belajar tentang alkana, alkena, dan alkana, alkena, dan alkuna. Dimana alkena dan alkuna ini yang tidak jenuh, yang ini jenuh. Ya, alkana jenuh. Ini tidak jenuh. Tidak jenuh. Nah, karena mengandung ikatan rangkap. Ya, di sini alkena ini rangkap 2, ada yang rangkap 2. Jadi tangan dari C-nya ada yang rangkap 2. Dan di sini ada yang rangkap 3 antara C dan C. Ya, jadi ditandai dengan adanya C. Nah, ada seperti ini kalau tangannya ada 3, alkuna. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, ada rumusnya. Kalau alkana CnH2n ya plus 2. H2n plus 2. Kalau alkena CnH
H2N. Kalau alkuna CnH2n-2. Yang dicari adalah alkana. Berarti yang memenuhi rumus ini CnH2n+2. Kalau ini memenuhi ya. Jadi apa tidak? Oh, memenuhi ini, memenuhi. Karena ini C4 ya, H4 kali 2 plus 2. Ya, 4 kali 2 adalah 8, 8 plus 2 adalah 10. Ini memenuhi. Ya, ini alkana. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B, CnH2n ini ya, CnH2n karena 10 itu kan 2 kali 5. Artinya ini adalah senyawa alkena. Ya, bukan alkana. Kalau ini sama, ini adalah CnH2n. Kalau ini, di sini adalah CnH2n-2, berarti yang ini adalah alkuna. Ya, dan ini adalah, wah ini bukan alkana, alkena, alkuna ini ya. Jadi ini tidak memenuhi ketiga rumusnya. Oke, sekarang penamaan. Rumus struktur dari 3-metil pentana. Nah, bagaimana kita menamai senyawa karbon? Ya, hidrokarbon. Nah, pertama tentukan rantai terpanjang. Ini adalah rantai terpanjang. Ya. Di sini semuanya tidak ada yang rangkap 2, jelas ini adalah alkana. Dan jumlahnya berapa? 1 2 3 4 5. Berarti pentana, ya. Jadi untuk dihafalkan, 1 itu adalah metana, 2 adalah etana, kalau 3 adalah propana, kalau C-nya 4 adalah butana, kalau C-nya 5 adalah pentana, kalau C-nya 6 adalah heksana, ya, kalau 7 heptana, ya, pakai P, 8 oktana, 9 adalah nonana, 10 adalah dekana. Ya, ini dihafalkan. Di sini ada 1, kita nomori. Ya, setelah menentukan paling panjang, yang nomor 2 menomori. Nah, penomoran dimulai dari cabang yang paling dekat. Ini dimulai dari kiri atau kanan, cabang yang paling dekat sama-sama di nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ini adalah gugus alkilnya. Nah, kalau alkil, tinggal menambahkan. Kalau metana alkilnya ya metil, berarti 1C itu metil, etil, ya propil, butil, pentil, heksil, ya heptil, oktil, kemudian nonil, dekil, deksil, dekil. Oke, kita lanjutkan. Nah, rantai utamanya dulu kita namai. Ya, di 1, 2 berarti pentana. Ya, kemudian cabangnya di nomor 3 berarti 3, C-nya cuma 1 berarti metana, 3 metil pentana. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, yang dicari adalah 3 metil pentana. Jawabannya yang A. Tapi kita akan menjawab yang lain juga sambil latihan. Ya. Yang B. Nah, yang B di sini adalah 1 2 3 4. 4. Berarti kalau 4 adalah butana. Butana di sini penomorannya dimulai dari nomor sini, harus dari sini. Karena cabang harus di C yang paling kecil. Ini 2, di sini 3, di sini 4. Dan cabangnya ada di nomor 2. Dan jumlahnya ada 2. Berarti 2 karena ada 2 dikasih B. Ya. Oh, dimetil.
ya. Karena cuma satu ya. Kalau C-nya 2 di etil, 2 di metil butana. Kita lanjutkan. Sekarang ini rantai utamanya mana? Rantai utamanya boleh ini ya, boleh. Misalnya mau yang ini juga boleh sama saja. Toh cabangnya di C yang kedua nanti. Ya. Nah, penomoran dimulai agar cabangnya itu dengan nomor yang kecil. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 ini adalah heptana. Ya, di sini cabangnya ada 2 dan kedua cabang adalah metil. Berarti 2 ya, di C nomor 2, di C nomor 3, di metil. Oke, heptana. Lanjut. Nah, kalau ini hanya satu panjang gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saja heptana atau normal heptana. Dikasih nama heptana gitu aja enggak apa-apa. Ya. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 enggak ada cabangnya sama sekali, ya, pentana. Bisa normal pentana. Dikasih pentana gitu aja juga enggak apa-apa. Oke, sekarang nomor 5. Jumlah atom karbon alkana primer, alkana yang primer ya, yang terkandung dalam bensin. Bensin ya, itu secara umum kalau kita mengenal oktan. Nah, kenapa namanya di bensin ada oktan? Karena dia mengandung senyawa oktana. Nah, oktana ini jumlahnya 8. Ya enggak jauh-jauh dari angka 8 jawabannya pasti. Ya. Nah, pada umumnya bensin ini senyawanya campuran oktana dan sebelumnya heptana. Ya, pada umumnya adalah oktana dan heptana. Nah, oktana ini nilai oktannya maksudnya bisa memberikan ketukan yang paling sedikit, knocking yang paling sedikit, maka jadikan standar. Ya, jadi makanya kita kenal dengan nilai oktan. Ya. Nah, di sini 7 dan 8 kira-kira. Ya. Di sini tidak ada 7 dan 8, adanya 5 sampai 8. Memang dalam kenyataannya ya, bensin itu bukan hanya campuran heptana dan oktana, ada campuran-campuran yang lain. Tetapi senilai dari berapa persen oktana itu yang menentukan. Karena oktana ini adalah yang paling baik ya. 100% oktana berarti nilai oktannya 100. Ya. Oke. Itu sebagai patokan, dan untuk pengingat-ingat juga, ingat bensin, ingat nilai oktan, nah, nilai atom karbonnya sekitar 8 dan kurang ya, kurang sedikit. Nah, di sini jawaban terbaiknya yang C. Rumus kimia senyawa hidrokarbon yang merupakan alkana. Alkana lagi ditanyakan. Kita kembali pada rumus awal, kalau alkana CnH2n+2. Kita cari yang memenuhi itu, CnH2n+2. Di sini yang CnH2n+2, ini 4 kali 2 loh, bukan. Nah ini berarti C5H5 kali 2 ditambah 2 kan 10, 12. Ini kan 10 tambah 2 ya. Kalau ini nanti 4 kali 2 8 kurang, ini alkuna. Kalau ini alkuna juga, 3 kali 2 6 kurangi 2 4, ini alkuna. Kalau ini 6 kali 2 8, 6 kali 2 12, nah ini hanya cuma 8 bukan. 7 kali 2 14 kurangi 2 12, ini alkuna. Nah, oke ya. Kita lanjutkan lagi. Diketahui reaksi-reaksi berikut ini ya, biar enak ini saya panjangkan di sini ya, biar gak kelihatan terputus gitu. Nah, reaksinya tak taruh di sini, wah enak ini ya, dan agak saya pisah sedikit biar tahu kalau ini habis panah ke sini. Nah, reaksi ini ya namanya reaksi adisi atau penambahan.
di sini adalah alkena. Kalau alkena ini diberi asam halida, ya, karena Cl adalah unsur halogen, kita sebut sebagai asam halida, maka H dan Cl-nya akan nempel dengan aturan Markovnikov, yaitu H akan nempel ke C yang semula hanya lebih banyak. Ya, jadi menggambar ini caranya adalah kita siapkan di sini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3. Nah, di sini 4. Tadinya ikatan rangkap. Sekarang ya ikatannya jadi tunggal. Ya, ikatan yang semula rangkap itu sekarang ada di sini, saya gambar pakai warna lain. Ya, dipastikan C itu tangannya ada 4. Ya, jadi pas di sini CH3 karena di sini ada 3H, di sini CH2, di sini ada 2H. Ya, di sini ada 2H. Di sini semula di sini adalah H dan di sini adalah H. Ya, di sini hanya cuma 1. Karena hanya cuma 1, hanya menuju ke sini sesuai dengan Markovnikov, aturan Markovnikov. Maka Cl-nya akan berada di sini. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua ini namanya adalah adisi. Ya, adisi. Sedangkan yang kedua ini senyawa karbon yang juga merupakan alkena. Ya, alkena ini bereaksi dengan halogen. Ini juga seharusnya adisi, cuman di sini kok ada sesuatu yang tidak pas, ya. Di sini kita hitung C-nya, saya melihat ada yang nggak pas. Jadi harusnya adisi dengan adisi, ya. Adisi di sini kalau Cl2 harusnya sama adisi juga. C yang ini adalah yang ini, ya. Yang ini adalah yang ini, ya tetap ya. Yang ini lah, ini ada perubahan nanti. Seharusnya C dan C-nya mana? Di sini C-nya 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3 ya. Yang keempat adalah sebentar ini saya pisah sedikit biar kelihatan bedanya. Karena saya melihat kok ada sesuatu yang kurang pas gitu. Ya. Kita lihat bedanya di mana. Ya, kita lihat di sini 1, 2, 3 1 ini clear ya, 1, 2, 3. Yang keempat seharusnya di sini menerima Cl, sini menerima Cl. Di sini menerima Cl, di sini menerima Cl. Cl-nya kok malah di sini. Di sini ada sesuatu yang tidak pas di sini. Ya. Jadi ini kelihatannya seharusnya seperti ini ya, dan dua-duanya adalah adisi. Jadi ini mungkin soalnya kurang pas menurut saya. Seharusnya CH3, CH3 di sini 1, 2, 3 ya. Ini CH2 ya. Di sini yang yang kedua H2 aja. Ya, saya gambarkan pakai lengan aja biar kelihatan ya. Di sini seharusnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Saya gambarnya 1, 2, 3, 4 ya. Di sini saya gambarkan pakai warna lain saja. Di sini warna biru biar tahu ada perubahan di situ ya. Terus kemudian di sini masing-masing adalah H3. Nah, H3 di sini ada 2 ya. Ini adalah ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lah, di sini masing-masing Cl seharusnya. Nah, di sini adalah H, di sini adalah masing-masing H. Nah, seharusnya seperti ini. Ya, dan ini juga merupakan adisi juga. Ya, saya nggak tahu ada sesuatu yang nggak pas atau gimana. Jadi kalau sekilas saya lihat sih ini harusnya adisi dengan adisi. Adisi. Ya. Sekarang nomor 8. Data-data yang diperoleh dari destilasi minyak mentah adalah seperti berikut. 140, 180, 180, 250, 250, 230 ya. Ini menghasilkan nafta, kerosin, solar. Urutan fraksi yang dihasilkan dari penyulingan minyak mentah dari yang ringan ke yang berat, semakin berat semakin tinggi.
ya. Jadi dari atas ke bawah semakin berat. Jadi dari ringan ke berat, nafta, kerosin, solar seharusnya. Nafta, kerosin, solar. Ya, semakin tinggi semakin berat. Oke. Suhunya semakin tinggi semakin berat. Nomor 9, senyawa paling banyak terdapat dalam minyak bumi adalah alkana dan sikloalkana. Kalau ini hafalan saja. Terus kemudian yang nomor 10, hasil penyulingan tingkat minyak bumi pada suhu 110 ini adalah bensin. Ya, kalau 180 ini adalah nafta. Ya, ini nilainya range sebenarnya ya. Ini saya bikin catatan. Di sini 250 adalah minyak tanah atau aftur juga minyak tanah atau aftur. Ya. Dan di sini seharusnya masih ada lain, di bawahnya ini 350-an ke atas ini adalah aspal nanti. Jadi jelas jawabannya bensin 110. Oke, kita akan lanjutkan nanti pembahasan di video lain, akan saya update untuk pembahasan yang lain. Ini ada playlistnya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.